Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Miguel Oliveira mengaku menjadi korban manuver kotor Marc Marquez pada balapan MotoGP utama di Spielberg akhir pekan lalu. Kejadian ini berawal dari start buruk Marquez yang membuatnya tercecer hingga ke posisi 13. Alhasil untuk mengejar ketertinggalan, Marquez langsung menerapkan mode agresif untuk segera merebut kembali posisinya. Di lap 4, Oliveira menjadi korban saat ia didorong Marquez keluar jalur sehingga kehilangan banyak posisi. Manuver The Baby Alien itu jelas saja membuat balapan Oliveira menjadi kacau lantaran ia harus bersusah payah untuk memperbaiki posisinya. Itu gayanya, menunggu, kemudian melepas rem pada momen terakhir, mendorongmu melaju melebar atau bahkan jatuh. Itu membuat frustasi, tapi itulah Marc Marquez kembali menemukan sentuhannya usai hengkang dari Honda untuk bergabung ke tim Gresini mengendarai Desmo Sedici. Perlahan tapi pasti, Marquez seringkali ikut bersaing di barisan depan untuk memperebutkan podium. Mendapati fakta tersebut, sang legenda MotoGP, Jorge Lorenzo pun optimis Marc akan kembali meraih gelar juara dunia. Dia lebih unggul dari lainnya, tidak hanya pada level gelar tapi juga pada level teknis dan fisik. Hal ini membuat kita berpikir tentang aturan ketiga, yang mana rider terbaik dengan motor terbaiklah yang akan memenangkan segalanya. Bahkan saya yakin Marc akan memenangkan gelar, tapi tidak akan mudah baginya untuk memenangkan gelar juara dunia lagi karena dia harus berhadapan dengan dua pembalap muda. Marc Marquez membicarakan rapor jeleknya dalam beberapa musim belakangan ini. Ya, sudah hampir 3 tahun The Baby Alien tak pernah lagi menikmati podium tertinggi di MotoGP. Terakhir kali ia memenangkan balapan Grand Prix MotoGP saat juara di MotoGP Emilia-Romagna 2021 di sirkuit Misano 24 Oktober 2021. Sampai dengan MotoGP Austria 2024, total Marquez gagal menang Grand Prix MotoGP hampir 3 tahun, tepatnya 2 tahun 9 bulan dan 26 hari atau 1030 hari. Kendati demikian, Marc merasa tak peduli dengan rekor buruk tersebut. Fokusnya saat ini adalah mencoba untuk bangkit dan ia percaya kemenangan akan datang pada waktunya. Jorge Lorenzo memberikan penilaiannya terkait bergabungnya Marc Marquez ke tim utama Ducati di MotoGP 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, meski hanya membela tim satelit, Marc sering merepotkan Bagnaia dan Jorge Martin dalam balapan. Dengan kemampuan dan segudang pengalamannya itu, The Baby Alien pun langsung dipromosikan ke tim pabrikan Ducati di musim depan. Menariknya, ia akan bertandem dengan Pecco Bagnaia, yang mana dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi jagoan dari pabrikan Borgo Panigale itu. Hal ini lantas mendapat perhatian dari Lorenzo. Lewat di AZN, sang paduka menilai bahwa Pecco Bagnaia dan Marquez memiliki kepribadian yang sangat berbeda dan kurang cocok ketika berada dalam satu garasi. Menurutnya, Bagnaia senang mengendalikan segalanya di dalam garasi, sementara Marquez merupakan sosok yang lebih senang untuk berimprovisasi. Jadi butuh waktu bagi keduanya untuk saling memahami dan membentuk tim yang solid. Valentino Rossi memberikan prediksinya terkait persaingan ketat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Bagnaia kini memimpin klasemen dengan 275 poin, unggul 5 poin dari Martin. Dan balapan terakhir di Austria menunjukkan betapa ketat rivalitas keduanya. Dalam sprint race dan full race, Bagnaia ada di posisi pertama dan Martin selalu menguntit tepat di belakangnya. Dikatakannya lewat crash, Rossi mengungkap kedua pembalap sama-sama memiliki kemampuan yang baik, sehingga pantas berada di puncak klasemen. Bagnaia telah mengejar banyak poin dari lawannya di balapan terakhir, karena jangan lupa bahwa dia sempat unggul 40 poin, tetapi dia memimpin dan sekarang dia ada di posisi teratas. Sekarang kita harus lihat setiap akhir pekan, karena Martin adalah pembalap yang sangat cepat, dia tidak banyak membuat kesalahan,
dia juga punya lap tercepat. Dia memulai dengan baik, itu hal yang penting di MotoGP sekarang. Dan ini akan jadi pertarungan yang menarik sampai akhir. Fakta menarik terungkap usai balapan yang menegangkan di sirkuit Red Bull Ring akhir pekan lalu. Adalah Jorge Martin yang ternyata tidak berada pada kondisi fit 100% dan bahkan menahan rasa sakit di sepanjang balapan. Ya, Martin menderita cedera pada jempolnya yang terluka saat sedang mandi usai menyelesaikan hari pertama pekan balap MotoGP Austria 2024. Dan untuk meredakan rasa sakitnya, Martin pun menyuntikkan obat penghilang rasa sakit pada pantatnya. Namun ternyata rasa sakitnya justru lebih menyiksa di bagian bokong karena obat penghilang rasa sakitnya disuntikkan. Kendati demikian, Martinator tetap bisa membalap di sirkuit Red Bull Ring. Dia pun mengamankan podium kedua dalam sprint dan balapan utama MotoGP Austria 2024. Bos tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Massimo Meregali, membeberkan alasan Yamaha secara mendadak meminta Andrea Dovizioso menggantikan Cal Crutchlow sebagai test rider sementara mereka. Sebagaimana diketahui, Yamaha telah mengumumkan untuk memakai jasa Dovi guna menggantikan Cal Crutchlow yang masih dalam pemulihan cedera sebagai test rider mereka dalam tes tertutup di sirkuit Misano, Italia 20-21 Agustus 2024. Uniknya, tes tertutup di Misano bukan tes perdana Dovi di atas YZR M1 musim ini. Rider Italia ini ternyata diam-diam sudah menjalani tes tertutup bersama Yamaha di sirkuit Mugello, Italia beberapa pekan lalu untuk mengecek kebugarannya. Meregali pun mengaku berharap bisa menjalin kolaborasi panjang dengannya. Fabio Quartararo mendukung Augusto Fernandez untuk menjadi test rider Yamaha di MotoGP 2025 mendatang. Ya, nasib Augusto Fernandez di musim depan masih menjadi pertanyaan. Ia terancam terdepak dari kursi Tech 3 dan bahkan terancam menganggur. Di sisi lain, Yamaha sedang mencari pembalap penguji kedua untuk bergabung dengan Cal Crutchlow yang saat ini cedera. Dilansir dari Crash, Quartararo yang merasa perlu adanya peningkatan pada motor M1, merekomendasikan pihak Yamaha untuk merekrut test rider kedua. El Diablo mendorong agar Yamaha merekrut Augusto Fernandez. Dia menilai bahwa Fernandez bisa memberikan informasi penting yang bisa digunakan Yamaha untuk mengembangkan M1. Charles Leclerc telah menyatakan kekecewaannya bahwa Ferrari tertinggal dari para pesaingnya. Saat ini Ferrari tertinggal di belakang Red Bull, McLaren, dan Mercedes dalam peta kekuatan Formula One saat musim 2024 akan kembali digelar. Baik Leclerc maupun rekan setimnya Carlos Sainz telah memenangi Grand Prix musim ini, tetapi mereka tidak dibekali paket untuk mengimbangi rival mereka. Ferrari sebenarnya memulai musim dengan baik. Sainz menang di Austria dan kemudian Leclerc secara emosional memenangkan balapan kandangnya di Grand Prix Monaco. Namun pada putaran terakhir, McLaren dan Mercedes telah melompati Scuderia sebagai pesaing terdekat Red Bull. Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton, dan George Russell semuanya juga memenangkan Grand Prix tahun ini. Tim Red Bull Racing pesimistis jelang digelarnya Grand Prix Belanda akhir pekan ini. Musim Formula One 2024 akan kembali dimulai di Zandvoort dengan Max Verstappen yang dipaksa harus berusaha keras untuk mengakhiri 4 balapan tanpa kemenangan. Kebangkitan Mercedes dan McLaren di musim ini membuat Verstappen dan Red Bull panik. Pihak Red Bull sendiri telah mengonfirmasi bahwa rekan setim Verstappen, Sergio Perez, akan tetap berada di tim di Zandvoort dan seterusnya, meski adanya seruan agar dia didepak lantaran penampilan buruk. Namun perhatian utama para juara konstruktor adalah RB20 mereka. Saingan mereka, McLaren dan Mercedes, telah mencuri momentum dalam pengembangan di luar jalur dan hasilnya telah terbukti di track. Pada balapan terakhir di Belgia, Red Bull mengembalikan mesin RB20 ke spesifikasi standarnya. Mereka telah melakukan pembaruan pada balapan sebelumnya di Hungaria.